Halo semuanya, welcome to my YouTube channel bersama gue, Yanti. Di channel gue kali ini, gue bakalan ceritain pengalaman gue ngeliat kuntilanak. Sumpah, gue gak bohong. Ini pertama kalinya. Oke, stay tune terus ya. Awalnya gue sama adik gue datang ke rumah saudara gue untuk main dan juga sekaligus nengokin mereka. Begitu masuk ke dalam, lu tuh udah bisa langsung ngeliat semua ruangan ya tanpa sekat, plong gitu modelnya dengan view kolam renang di sebelahnya. Kayaknya kalau punya rumah kayak gini nih, gue pasti merasa kayak liburan terus. Setelah lihat-lihat lantai bawah, gue sama adik gue tuh penasaran bagaimana sih penampakan lantai atasnya. Pasti nggak jauh lebih keren daripada lantai bawahnya. Ternyata di lantai atas itu hampir semuanya itu kamar-kamar gitu. Ada 3 kamar dengan ukuran yang beda-beda serta bioskop mini untuk keluarga. Suasana di lantai atas itu lebih sedikit agak serem karena cahayanya aja remang-remang, nuansanya gelap dan model jalannya itu lorong-lorong gitu loh. Jadi gue agak sedikit ya lumayan sih kayak ngeri-ngeri gitu. Apalagi ketika gue ngelihat ranjang bayi berkelambu putih. Aduh sumpah itu tuh kayak apa gitu loh. Di lantai atas ini setelah gue tanya-tanya sama saudara gue, itu tuh nggak pernah dihuni gitu loh, maksudnya ya didiemin gitu aja. Saudara gue cuma tinggal berdua sama suaminya. Kalau pembantu itu kayak cuma datang 2 hari sekali atau 3 hari sekali untuk bersihin rumah, habis itu pergi lagi gitu loh ya. Kenapa saudara gue nggak tinggal di lantai atas? Karena di lantai atas itu khusus buat kamar aja. Jadi kalau misalnya mau masak atau apa turun naik tangga itu agak sedikit capek atau riskan. Karena mereka juga sudah usia ya. Jadi turun naik tangga itu udah melelahkan buat mereka. Malam itu gue sama adik gue tuh mau pamit pulang, tapi ternyata saudara gue tuh meminta kita untuk nginep aja di sini 3 hari kek, biar rame gitu suasana di rumah ini. Karena kan cuma tinggal berdua terus, jadi kan sepi gitu ya. Rumah segede gini dihuni semua 2 orang doang. Akhirnya gue sama adik gue nginep deh. Ya udah deh nginep kita semalam. Nah kita dikasih kamar yang kurang lebih kayak gini. Ini bagus banget. Toilet di kamarnya juga ada seperti ini ya, jadi toiletnya tuh kaca gini, terus ada WC-nya. Pokoknya mirip banget seperti gambar ini. Setelah maghrib, gue memutuskan untuk mandi di kamar lantai atas yang bakal dipakai untuk kita tidur nanti. Gue mandi, gue keramas pakai shower dong ya, pakai shower. Kebetulan showernya itu stainless. Pas ketika gue mandi, mata gue agak-agak perih lah ya, kena sampo. Terus udah gitu gue ngeliat, ya Allah Tuhan, itu gue lihat pantulan wajah di stainless shower itu, muka pucat, rambut acak-acakan. Gue mikir apa itu pantulan wajah gue yang lagi mandi dengan sabun-sabun. Gue amati. Ya Tuhan, sumpah gue takut banget, itu Kunti. Dari wajah mulai gue lihat ke bawah melalui stainless shower gue, mulai tampak sebagian badannya tapi nggak ada kakinya. Jadi gue langsung kabur. Masih sabunan, badan gue masih licin, terus gue raba-raba mana anduk gue, terus gue langsung kabur ke lantai bawah ketemu sama adik gue. Pas sampai di bawah, gue ketemu adik gue, langsung gue ceritain semua yang gue alami tadi pas di kamar mandi. Dan ternyata adik gue pun mengalami hal yang sama tapi beda. Nah, di situ adik gue mulai cerita kalau dia tuh melihat saudara laki-laki gue tuh tadinya lagi nonton TV sendiri karena kepalanya tuh kelihatan dari meja makan. Dan ternyata tiba-tiba pas dia melirik ke arah kolam berenang, ternyata saudara laki-laki gue dan saudara perempuan gue itu keluar dari kamar mandi gitu loh, karena saudara gue itu lagi sakit jadi harus dipapah. Nah pas dia nengok lagi ke ruang TV itu nggak ada orang. Ya ampun, jadi tuh kayak menyerupai penghuni-penghuni di situ lah ya. Kita tuh saling tatap-tatapan untuk berpikir ini kita jadi nginep nggak sih. Sebenarnya tuh pengen cerita ke saudara gue kalau kita tuh ngelihat yang aneh-aneh, makanya kita nggak jadi nginep. Tapi nggak enak juga lah ya.
pertama belum tentu dipercaya, kedua juga ya takutnya menyinggung perasaan si pemilik rumah. Jadinya kita berpikir untuk udahlah, kita stay di sini aja semalam, besok kita cari alasan untuk kita pulang. Jadi semalaman gue sama adik gue tuh kayak ronda malam gitu loh. Adik gue melek pokoknya sampai jam 3 pagi, ntar jam 3 pagi sampai jam 7 pagi itu gue yang bakalan melek. Jadi tuh kita bener-bener ganti-gantian, nggak lelet dan juga bener-bener capek banget, lelah banget karena kita tidurnya kurang. Dan kebesokan paginya kita langsung prepare barang-barang untuk siangnya kita pamit pulang. Nah oke, segitu aja pengalaman misteri kita ya, ketemu sama makhluk-makhluk halus. Nah, bagaimana dengan kalian? Apakah kalian pernah mengalami hal seperti yang kita alami? Mudah-mudahan jangan sampai ya. Oke, komen ya di bawah. See you, bye-bye.